Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi baru setelah Martin Paes. Akan ada pemain diaspora lain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Kabar ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Mahendra Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September 2024. Ada pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau keluar-keluar, pokoknya ada, sekarang lagi proses, ungkap Arya. Saat ini dokumen-dokumen sedang kita siapkan, sambung Arya. Menurut Arya, kendati sudah menjalani proses naturalisasi, pemain tersebut tidak bisa serta-merta datang ke Indonesia. Pemain tersebut sambungnya baru bisa datang ke Indonesia pada 5 September berbarengan dengan match FIFA. Sementara itu, Arya mengaku bahwa tak mudah bagi PSSI untuk mendapat pemain diaspora, apalagi jika pemain diaspora yang dibidik merupakan pemain grade A. Karena biasanya pemain grade A ini merasa ia punya kemungkinan bisa dipanggil oleh timnas yang ada di Eropa. Misalnya kalau kita ambil dari Belanda, ia dipanggil oleh timnas Belanda. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan. Jika ambil timnas Indonesia, mereka akan melepaskan timnas kelas atas. Pemain-pemain grade A ini berpikir soal pencapaiannya. Ia akan berpikir apakah memiliki kesempatan. Ini yang akan menjadi pilihan mereka, sambung Arya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoret 4 pemain sekaligus jelang pertemuan kontra Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding 2 kali di matchday pertama dan ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang digelar pada September. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia. Pertandingan bakal berlangsung di Stadion King Abdul Aziz Sport City pada 6 September. Kemudian pada 10 September, skuad Garuda akan menjadi tuan rumah saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang menghadapi 2 laga penting tersebut, Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun Sintayong mencoret 4 pemain yang akan bertandang melawan Arab Saudi dan juga Australia. Lantas, siapa saja 4 pemain yang dicoret dari timnas Indonesia oleh Sintayong? Berikut daftarnya. Yang pertama, ada nama Jordi Amat. Jordi Amat menjadi nama pertama yang dipastikan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain berusia 32 tahun tersebut terpaksa dicoret Sintayong karena mengalami cedera, sehingga harus absen dalam beberapa pekan ke depan. Hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih, jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan, ujar Sintayong. Nama kedua yang dipastikan akan dicoret oleh Sintayong dari skuad Garuda adalah Justin Hapner. Dia harus menjalani hukuman akumulasi kartu, sehingga harus absen dalam 1 pertandingan. Akan tetapi, Justin Hapner sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan kedua melawan Australia. Di posisi ketiga ada Elkan Bagot. Sintayong menegaskan bahwa tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Justin Hapner dan Jordi Amat akan absen di laga pertama. Sama sekali tidak dipertimbangkan, ujar Sintayong saat ditanya soal pertimbangan memanggil kembali Elkan Bagot. Nampaknya mangkirnya pemain Blackpool ini dari pemanggilan timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade berbuntut panjang. Nama terakhir yang dicoret Sintayong adalah Martin Paes. Martin Paes yang sudah resmi bisa membela timnas Indonesia tidak akan diturunkan saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, batas registrasi pemain sudah ditutup, sehingga baru bisa dimainkan di laga kedua kontra Australia. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama pada tanggal 5 Agustus, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga.
Sementara kemarin prosesnya baru selesai 18 Agustus, jadi Martin Paes belum bisa main melawan Arab Saudi, ujar Arya.